Hai guys, ada yang viral beberapa hari ini yaitu kisah seorang TKI Malaysia di mana ia membangun rumah di atas tanah milik mertuanya. Tapi pada akhirnya dia harus meninggalkan atau angkat kaki dari rumah yang dia bangun tersebut. Dan berita hangat lainnya, saat ini di Indonesia banyak banget calon TKI yang gagal berangkat ke luar negeri akibat dari pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dilansir dari suryamalang.com, beredar kabar bahwa seorang TKI Malaysia yang bangun rumah di atas tanah mertuanya saat ini menjadi sorotan dan viral di media sosial dan juga di TikTok. Ya guys, pengalaman hidup yang membuat PMI Malaysia tersebut merasa dirinya sangat menyesal dan juga amat sedih. Wanita tersebut membangun rumah dari nol di atas tanah mertuanya. Tapi setelah jadi, karena ada suatu masalah, dia memutuskan untuk angkat kaki atau pergi dari rumah tersebut. Dengan akun TikTok atas nama _31783408529, wanita yang diketahui kini sudah merantau ke negeri jiran Malaysia itu membagikan pengalaman pahitnya dalam berbagai video singkat. Kisahnya itu pun menjadi viral dan cukup menarik perhatian warganet. Sebagaimana diceritakan dalam videonya, wanita dan suaminya itu diketahui bersama-sama berjuang membangun sebuah istana megah impian mereka. Rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan dari orang tua suami yang diketahui berasal dari Madura, Jawa Timur. Tapi setelah sekian lama membangun, ia bersama anak-anaknya memutuskan untuk angkat kaki dari rumah tersebut. Kami anak beranak menangis pergi, sedikit pun tak dihiraukan. Bila ada suamiku, kalian begitu baik. Setelah suamiku tiada, baru ku tahu jika kami tak pernah dianggap. Begitulah tulis PMI tersebut dalam akun TikToknya. Alasan atau penyebab PMI tersebut pergi dari rumah itu karena si wanita itu merasa dianggap telah melakukan sebuah kesalahan oleh mertuanya. Permasalahan itu kemudian merembes ke tanah warisan yang sudah dibangun rumah oleh ia dan suaminya. Jangan sampai terjadi lagi buat kita para wanita, lebih baik kecil hasil bersama suami daripada dapat warisan, ungkap wanita tersebut. Dikutip dari Serambi News pada hari Senin 16 November 2020, rumah tersebut sudah mereka bangun sejak anaknya masih berusia 2 tahun. Wanita itu kemudian menceritakan bahwa pada tahun lalu dia dan suaminya kembali pulang dari Malaysia. Selama beberapa bulan ia dan suami beserta 2 anaknya hidup bahagia di rumah yang berlokasi di daerah sekitar Madura tersebut. Hingga pada bulan Desember 2019 lalu, dia dan suaminya berpisah karena sang suami kembali berangkat ke Malaysia. Bulan 12 2019, saya nyuruh suami saya berangkat lagi ke Malaysia, ujar wanita tersebut. Setelah suamiku berangkat, baru 1 minggu, keluarga suamiku bertengkar denganku. Keesokan harinya, sambung wanita itu, dia pamit pulang secara baik-baik, tetapi keluarga dari sang suami menurutnya tak sedikit pun menghiraukan mereka. Dia pun memutuskan berangkat dari Madura ke Lampung membawa anak-anaknya. Jadi seakan-akan mbaknya ini bersama anak-anaknya itu diusir ya dari rumah tersebut. Lalu lantaran merasa sakit hati, dia pun meminta untuk menjual rumah tersebut. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa sang mertua tak mengizinkan aset hunian itu dijual.
Sementara itu, mengenai seluruh isi rumahnya dikatakan sudah dia jual karena rasa sakit hatinya. Ia pun mengaku tak mengetahui bagaimana status dari rumah tersebut, namun niatnya tetap sama, yakni ingin rumah tersebut dijual untuk membuat tempat tinggal yang lain. Meskipun memiliki masalah dengan mertuanya, wanita ini mengaku bahwa suaminya sangat baik terhadapnya. Dan saat ini pun ia juga sudah tinggal bersama sang suami di Malaysia, sedangkan anak-anaknya berada di Lampung. Ia pun mengaku masih merasa sedih dan juga sakit hati jika mengenang cerita pahitnya itu. Sampai saat ini rasa sakit hatiku tetap ada, kalau diingat-ingat jadi nangis, ujarnya. Masih menjadi trending topik ya guys, pembahasan tentang perselisihan antara mertua dan menantunya. Nggak tahu kenapa antara mertua dan si menantu perempuan itu sering banget ada percecokan, perselisihan yang mengakibatkan di antara kedua belah pihak itu saling tidak suka. Dan fenomenal ini nggak terjadi di Indonesia saja, di luar negeri pun sama guys. Banyak banget percecokan, perselisihan antara mertua dan menantunya. Kalian bisa tanya aja ke majikan, tanya kepada mereka apakah hubungan antara menantu dan mertua itu baik-baik saja, dekat, rukun, layaknya orang tua dan anak. Pasti kebanyakan orang akan menjawab, oh no, tidak seindah itu. Di sini saya kasih tanda kutip ya guys, nggak semuanya. Ada juga yang hubungan antara menantu dan mertua itu baik-baik saja, harmonis dan rukun-rukun selalu. Mungkin di antara pemirsa di sini ada yang hubungannya dengan menantunya ataupun dengan mertuanya itu harmonis, baik-baik saja, rukun, damai gitu. Bisa berbagi tip ya guys, apa rahasianya? Mohon untuk komen, terima kasih. Kita lanjut ke next berita, yaitu mengenai aturan pemerintah yang masih ruwet. Sebanyak 400-an calon TKI gagal berangkat ke luar negeri. Kalau dinyatakan positif COVID-19, siapa yang akan menanggung biaya perawatannya juga masih belum diketahui atau masih belum jelas. Saat ini juga banyak banget beredar berita sesampainya di Taiwan ataupun di Hong Kong itu banyak banget PMI yang dinyatakan positif. Padahal sebelumnya dari Indonesia mereka sudah mengantongi hasil swab tes negatif COVID. Dilansir dari suara BMI.com, sekitar 400 calon pekerja migran Indonesia atau TKI asal Karanganyar gagal berangkat ke luar negeri akibat dampak dari wabah pandemi. Hal ini juga lantaran belum jelasnya aturan penanggung jawab pembiayaan kewajiban karantina dan juga swab PCR yang diwajibkan bagi para TKI begitu tiba di negara tujuan mereka bekerja. Kabid Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Herawati mengungkapkan hal tersebut pada hari Rabu 18 November 2020. Herawati mengatakan saat ini sudah ada 23 negara yang membuka akses untuk menerima TKI seperti yang sudah diinformasikan oleh BP2MI. Meskipun begitu, Herawati mengatakan lebih memilih menunda keberangkatan TKI dari Karanganyar lantaran berbagai alasan. Menurut Hera, saat ini belum ada kebijakan yang jelas pihak mana yang akan menanggung biaya terkait karantina dan juga uji swab tes para calon TKI. Hera berharap ada keputusan atau kebijakan jelas terkait hal tersebut. Mengenai biaya hidup selama karantina, masalahnya biaya untuk karantina dan tes swab termasuk mahal. Apalagi TKI asal Karanganyar itu belum mulai bekerja sehingga belum mendapatkan gaji.
Hera mencontohkan TKI yang berangkat ke Malaysia saja itu biaya hidup minimal Rp75 sehari. Belum lagi biaya swab yang masih fluktuatif. Selama karantina 14 hari biaya tersebut dikalikan 14. Belum kalau ternyata positif COVID-19, biaya perawatannya siapa yang menanggung? Faktor ini masih belum ada kejelasan yang berujung pada penundaan pemberangkatan. Kami dari Pemkab tidak berani membuat keputusan kalau begini, intinya kami butuh kepastian. Di masa pandemi ini emang semuanya terasa rumit banget ya guys. Yang ingin berangkat ke luar negeri pun sangat susah, kadang harus tertunda. Yang mau pulang ke tanah air pun juga susah dan tertunda karena mereka biasanya diwajibkan untuk tidak diwajibkan ya, majikan biasanya meminta mereka untuk menunggu pengganti mereka yang dari Indonesia datang atau yang dari negara lain itu datang. Jadi saat ini emang butuh banyak banget kesabaran guys. Baik itu yang mau berangkat bekerja ke luar negeri harus banyak sabar, terus yang mau pulang ke tanah air pun juga harus banyak sabar. Intinya kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir dan segala sesuatunya bisa normal kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.